Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabat-sahabat BMA dimanapun berada. Hari ini kita akan coba membahas seputar pengetahuan dasar terkait dengan perpajakan. Apa saja yang mau saya bahas? Mari kita lihat. Oke, di sini yang pertama sekali yang perlu kita ketahui ya terkait dengan dasar perpajakan itu adalah memahami makna atau definisi atau pengertian dari pajak itu apa, gitu ya. Jadi kalau kita bikin tuh pertanyaannya apa sih itu pajak kan gitu. Jadi kalau kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 ya itu di pasal 1 ayat 1 itu dikatakan bahwasanya pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini adalah penjelasan terkait isi pasal 1 ayat 1 dalam undang-undang tersebut. Nah, kalau kita bisa simpulkan dari penjelasan tersebut, maka dapat kita katakan bahwasanya pajak itu pertama adalah suatu kontribusi wajib sebagai seorang pribadi atau badan usaha gitu ya. Wajib kita harus berikan kontribusi ke negara gitu kan. Nah, kemudian nanti kontribusi yang kita berikan itu ya tidak dapatkan imbalan secara langsung. Itu perlu yang kita pahami, tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Nah, nantinya ya dana-dana pajak yang sudah dikumpulkan itu akan digunakan untuk keperluan negara. Jadi setiap ada aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan negara, maka itu nanti digunakanlah dari dana-dana yang sudah dikumpulkan, dana-dana pajak tadi ya. Nah, yang paling penting yang perlu kita katakan adalah sebesar-besarnya itu untuk kemakmuran rakyat. Jadi itu adalah kesimpulan kalau kita lihat dari definisi atau penjelasan yang terdapat pada pasal 1 ayat 1. Ya, jadi intinya pajak itu wajib. Nah, wajib dibayarkan oleh setiap orang pribadi maupun badan. Nah, pajak itu nantinya tidak langsung kita dapatkan imbalannya. Misalnya hari ini kita bayar langsung kita dapatkan balasannya, tidak. Ya, tapi itu akan dikumpulkan ya baik di daerah kah atau di kota kah ataukah di pusat kah gitu ya. Nah, itu nanti dikumpulkan kemudian nanti akan digunakan untuk fasilitas ya, untuk aktivitas ya yang berkaitan dengan keperluan negara. Yang pastinya nanti itu harus bermanfaat juga ya, bermanfaat juga untuk kemakmuran rakyat ya kan. Walaupun itu untuk keperluan negara, tapi keperluan negara di sini harus yang bisa membuat kemakmuran atau kesejahteraan bagi rakyatnya. Baik itu misalnya seperti fasilitas ya, fasilitas yang harus dirasakan oleh masyarakat atau rakyat itu dalam keseharian. Misalnya mungkin jalan gitu ya kan. Kita ya walaupun tidak kita rasakan langsung ya, paling tidak kan itu merupakan salah satu fasilitas yang memang harus harus kita rasakan dalam keseharian kita. Seperti salah satunya tadi ya, seperti saya katakan, fasilitas itu fasilitas umum misalnya, dan salah satunya adalah jalan. Nah, sebagai dana-dana pajak tadi itu, maka gunakanlah untuk keperluan negara. Nah, keperluan negara itu seperti apa? Ya, membuat jalan itu menjadi baik. Ya, kalau sudah baik jalannya, maka nanti masyarakat atau rakyat itu akan merasakan kebahagiaan, kemakmuran, gitu ya. Jadi itu adalah salah satu contohnya saja. Masih banyak lagi yang seharusnya yang bisa digunakan dana itu untuk memang benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya lingkup kecil, tapi lingkup yang sangat besar atau sangat luas, gitu ya. Jadi mudah-mudahan penerapan dari isi atau makna dari pajak ini bisa terjadi dengan baik dan benar di lapangannya. Oke, yang pasti yang perlu kita ketahui jikalau kita memang sudah menjadi orang pribadi ya yang wajib membayar pajak, maka kita harus bayar pajaknya. Begitu pula dengan badan usaha. Ketika kita sudah menjadi bagian dalam badan usaha yang memang wajib membayar pajak, maka kita harus membayarkannya. Nah, itu tadi adalah definisi dari apa itu pajak. Kemudian kalau kita sudah tahu makna pajak, maka yang pertanyaan selanjutnya adalah
seperti apa sistem pemungutan pajak, ya kan? Jadi sistem pemungutan pajak itu yang dapat kita pahami, yang perlu kita ketahui itu ada 3. Yang pertama itu self assessment system, ya, self assessment system. Nah, kemudian ada official assessment system. Nah, kemudian ada lagi withholding tax system. Jadi apa sih makna ketiganya ini gitu ya? Nah, kalau kita lihat, kita coba bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama itu adalah self-assessment system. Ini maksudnya sistem pemungutan pajak itu di mana si wajib pajak yang menentukan sendiri jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Jadi nanti si wajib pajak ini diberikan kepercayaan ya untuk menghitung sendiri pajak terhutangnya berapa, membayar sendiri jumlah pajak terhutangnya berapa, kemudian melaporkan sendiri jumlah pajak terhutangnya berapa. Jadi di sini ya seperti yang dikatakan sini self assessment system, berarti sistemnya itu si wajib pajak itu sendirilah yang menentukan berapa jumlah pajaknya, kemudian seperti apa seperti apa membayar kemudian membayar pajaknya sendiri, melaporkannya juga secara sendiri. Nah, ini makna dari sistem pemungutan pajak yang pertama. Kemudian, untuk yang kedua itu adalah official assessment system. Ya, official assessment system ini sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada pemungut pajak fiskus atau fiskus ya. Jadi ini dalam pemungutan pajaknya itu yang punya wewenang untuk menentukan besarnya berapa sih besarnya pajaknya itu gitu kan, itu adalah ditentukan oleh si fiskus ya, atau apa namanya ya, orang yang memang bagian pemungut pajak tersebut gitu. Jadi nanti mereka yang akan menentukan berapa besarnya, yang menghitung gitu ya. Nanti mereka lah yang bertugasnya gitu. Jadi wajib pajak bersifat pasif. Jadi di sini kita sebagai wajib pajak itu ya, apakah itu orang pribadi ya, itu bersifatnya pasif. Nah, kemudian hutang pajak timbul setelah adanya SKP yang dikeluarkan oleh si fiskus tadi. Jadi nanti surat ketetapan pajaknya kalau sudah keluar, maka kita baru bisa dinyatakan sebagai orang yang berhutang atas pajak tersebut ya. Jadi ini adalah sistem pemungutan pajak untuk yang kedua. Nah, yang ketiga, withholding tax system. Kalau withholding tax system ini, ya sistem pemungutan pajaknya itu di mana perhitungan pemotongan dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh negara. Kalau tadi yang self assessment itu kita sendiri ya, si wajib pajak itu sendiri yang menghitung, yang membayar, kemudian melaporkannya. Kemudian kalau official assessment system itu ada yang menentukan besarannya pajaknya itu adalah si fiskus ya, si pemungut pajak. Nah, kalau di withholding tax system ini nanti pemungutan pajaknya itu dihitungkan ya, perhitungan pemotongan dan pembayaran pajaknya itu serta pelaporan pajaknya itu dipercayakan kepada pihak ketiga oleh negara ya. Jadi nanti sudah ditentukan oleh pihak sudah ditentukan oleh negara siapa pihak ketiganya. Pihak ketiga yang diberi kepercayaan pemerintah untuk memotong atau memungut pajak misalnya seperti ya badan-badan tertentu gitu ya, seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, bendaharawan, dan lain-lain sebagainya. Nah, nanti contoh pajak yang menganut sistem withholding ini seperti PPh pasal 4 gitu ya, 15, 21, 22, 23, dan 26. Jadi ini ya itu tadi ya hanya di beberapa pajak ya yang tertentu saja yang memang nanti bisa digunakan sistem pemungutan withholding tax system ini ya. Jadi kalau ditanya seperti apa sistem pemungutan pajak, maka ada 3 sistem. Yang pertama self assessment system, kemudian official assessment system, yang ketiga adalah withholding tax system. Nah, ketiga-tiga ini lah yang diterapkan dalam negara kita Indonesia. Jadi kalau misalnya nanti kita
mau bayar pajak gitu ya. Nah, kalau kita memang sudah paham bagaimana cara menghitungnya gitu ya kan, maka silakan sendiri melakukan ya pakai sistem tadi, self assessment system. Tapi kalau misalnya memang itu kita membutuhkan apa namanya ya, yang memang yang punya wewenang itu adalah uh, pemungut pajak, maka itu pasti akan menggunakan yang official assessment system. Nah, kalau misalnya memang sudah ditentukan, ya ada beberapa apa yang namanya PPh pasal-pasal itu yang tertentu itu yang memang perlu ya digunakan itu kepada pihak ketiga. Jadi yang sudah diamanahkan kepada pihak ketiga oleh negara, maka itu nanti pakainya withholding tax system. Oke ya. Nah, baik setelah kita paham ya sistem pemungutan pajak itu apa saja, selanjutnya kita juga harus paham bagaimana tata cara penanganan pajaknya. Jadi, ada tiga ya, ada tiga cara juga nih bagaimana kita melakukan penanganan pajak. Jadi, pengenaan pajak itu seperti apa ya pengenaannya. Jadi di sini ada real stelsel, ya stelsel nyata, kemudian ada fictive stelsel, stelsel anggapan, kemudian ada stelsel campuran. Nah, seperti apa sih maksud dari ketiga apa namanya ya stelsel ini? Jadi kita coba bahas satu-satu. Yang pertama itu katanya real stelsel, ya stelsel nyata, di mana ini adalah suatu sistem pengenaan pajak yang didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya diperoleh wajib pajak dalam 1 tahun pajak. Jadi benar-benar nih dihitung berapa sih pajak penghasilan yang diperoleh dalam tahun ini, gitu ya. Jadi namanya juga real stelsel, berarti laporannya memang harus yang sebenarnya, ya gitu ya kan. Penghasilan yang sebenarnya di tahun ini berapa ya, seperti itu. Jadi sistem pengenaan pajaknya didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya, yang sebenarnya yang diperoleh wajib pajak dalam 1 tahun pajak. Jadi misalnya tahun ini dapatnya 1 miliar, maka itu dikenakan berdasarkan nilai itulah, maka dihitungkan nanti pajaknya berapa, gitu ya. Jadi berdasarkan penghasilan yang diperoleh itulah dihitungkan pajaknya. Nah, kemudian kalau menggunakan sistem style nyata ini, maka ada keuntungannya dan ada juga kelemahannya. Kalau kita lihat, keuntungannya itu pajak yang ditetapkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi dia realistis, hitungan pajaknya itu realistis ya, karena pajak yang ditetapkan itu sesuai dengan keadaan yang memang sebenarnya pada tahun berikut gitu ya, atau pada tahun itu gitu ya. Tapi ada kelemahannya juga. Kelemahannya itu pajak baru dapat dipungut setelah tahun berjalan berakhir. Ini kelemahannya. Tapi sebenarnya bukan kelemahan juga ya kalau saya bilangnya. Ya sekarang sudah tahu berapa penghasilannya baru kita hitung pajaknya, ya itu ya biasa gitu ya kan. Tapi dianggap ini sebagai kelemahan bagi sebagian orang. Nah, kemudian kalau tadi real stelsel ini tadi berdasarkan ya penghasilan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya kita menetapkan pajaknya. Nah, kalau fiktif stelsel ini berdasarkan stelsel atau stelsel anggapan ini dia sistem pengenaan pajaknya itu didasarkan pada suatu anggapan. Nama juga stelsel anggapan ya. Jadi anggapan bahwasanya maksudnya di sini adalah yang didasarkan pada undang-undang perpajakan yang bersangkutan. Misalnya dianggap penghasilan 1 tahun sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Jadi misalnya dianggaplah tahun ini itu penghasilan usaha ini sama dengan penghasilan tahun lalu. Nah, sehingga nanti awal tahun pajak sudah dapat ditentukan besar pajaknya terhutang untuk tahun berjalan. Nah, jadi karena apa? Karena beranggapan bahwasanya ini jumlah utang penghasilannya ini sama dengan tahun lalu. Jadi pada awal tahun sudah bisa ditetapkan nih berapa besaran pajaknya gitu ya. Karena dianggap penghasilannya sama seperti tahun lalu. Nah, kalau dilihat keuntungannya, pajak dapat dipungut pada tahun berjalan tanpa menunggu akhir tahun. Kalau di sini tadi kan tunggu dulu selesai akhir tahun, ya sudah tahu berapa besaran jumlah penghasilan, baru kita lakukan penanganan pajaknya. Nah, kalau di sini tanpa harus menunggu akhir tahun, kita sudah bisa dilakukan ya, sudah bisa dilakukannya pemungutan pajaknya. Nah, kemudian kelemahannya pajak yang dibayar fiktif. Nah, ini masalahnya, pajak yang dibayarkan fiktif bisa jadi penghasilan di tahun ini lebih besar daripada tahun semalam.
Tapi karena kita beranggapan bahwa penghasilan saat ini sama dengan tahun lalu, maka ini yang akan menjadi permasalahannya, ya. Karena dianggap pajak yang dibayar itu adalah fiktif, tidak nyata, tidak sesungguhnya. Ini dia kelemahannya. Kalau keuntungannya ya cuma tadi, tanpa harus menunggu akhir tahun sudah dilakukan pemungutan pajak. Karena apa? Karena anggapannya yang jumlah penghasilan tahun ini sama dengan tahun lalu. Ya itu dia ya. Kalau misalnya tahun ini ternyata lebih rendah kan justru agak apa ya, rugi lah perusahaannya. Tapi kalau mungkin dia tahun ini penghasilannya besar, berarti kan pajaknya akan besar ya. Dan ini juga akan mengakibatkan apa ya, ya kebahagiaan juga bagi perusahaan. Cuma ya namanya fiktif, jadinya dianggap sini sudah suatu apa ya, angka sebenarnya tidak sesungguhnya. Ya, baik. Ini untuk yang fiktif stelsel. Dan kemudian yang ketiga itu stelsel campuran. Stelsel campuran itu maksudnya sistem pengenaan pajak di mana awal tahun dipungut berdasarkan fiktif stelsel dan akhir tahun ditetapkan dengan real stelsel. Jadi maksudnya tuh gini, pada awal tahun dianggap deh ini penghasilan di tahun ini itu sebesar sama seperti tahun lalu. Nah, ketika nanti ternyata di akhir tahun sudah dihitung ternyata itu penghasilannya tidak sama gitu ya, tidak sama, maka ini harus mengikuti apa yang sebenarnya. Nah, jadi misalnya gini, jika real lebih besar daripada fiktif, maka keluar SKP KB wajib pajak menambah jumlah pajak yang akan dibayarnya. Jadi kalau misalnya pada awal tahun itu, ya, kita menganggap, jadi gini, pada akhir tahun misalnya ya, setelah di akhir tahun itu ternyata jumlah penghasilannya lebih besar dari jumlah yang kita rancang di awal tahun, gitu ya. Jika realnya lebih besar dari fiktifnya, maka keluarlah surat keputusan ya ke pembayaran itu kekurangan bayar wajib pajak ya. Jadi wajib pajak itu menambah jumlah pajak yang akan dibayarkan. SKP KB akan keluar. Surat SKP KB akan keluar. Jadi si wajib pajak harus menambah jumlah pajak yang akan dibayarnya. Karena apa? Karena ternyata secara real di akhir tahun dihitung itu penghasilannya lebih besar daripada perencanaan di awal, maka kekurangannya harus dibayarkan. Nah, seandainya jika real itu ternyata lebih kecil jumlahnya dibanding fiktif, maka ini keluar SKP LB, dapat dikompensasi atau direstitusi ya. Ini jadi bisa dilakukan, dapat dikompensasi atau direstitusi. Jadi misalnya nanti ya setelah di akhir tahun, setelah dihitung ternyata besar pajak yang harus dikeluarkan itu lebih kecil daripada yang diperhitungkan di awal. Nah, ketika begitu terjadi maka nanti akan dikeluarkan surat SKP yang artinya SKP LB yang artinya lebih bayar. Nah, ini nanti akan dikompensasi atau direstitusi. Nah, ini adalah tiga stelsel yang bagaimana tata cara pengenaan pajak ya, berkaitan dengan pengenaan pajaknya. Jadi ada 3 cara atau ya ada 3 cara, yaitu pertama real stelsel, ya memang kita betul-betul memperhitungkannya sesuai dengan penghasilan yang sesungguhnya. Ya, nanti untuk mendapatkan jumlah yang sesungguh ini maka kita akan perhitungkan nanti pada akhir tahun. Nah, kalau fiktif stelsel ini dianya akan beranggapan setiap tahun itu sama jumlah nilainya. Jadi bisa dikatakan ini tidak, namanya fiktif berarti tidak real ya, tidak nyata, tidak sesungguhnya gitu ya. Jadi dia nanti ya setiap di awal tahun sudah tahu dia, oh ini dianggap sudah sama dengan tahun lalu, maka nanti akan dilakukan pungutannya bisa di tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Tapi kalau stelsel campuran ini ya di awal dia beranggapan bahwasanya sama seperti tahun lalu gitu ya, dianggapnya sama jumlahnya seperti tahun lalu. Katakan misalnya 1 miliar gitu kan bayar pajaknya. Tapi ternyata setelah di akhir tahun, setelah dihitung kembali ternyata jumlahnya lebih besar seharusnya pembayarannya daripada yang daripada tahun lalu. Maka nanti yang kekurangan bayaran ini ya, kekurangan nominal ini harus dibayarkan oleh wajib pajak karena setelah dikeluarkan SKP KB-nya.
Tapi kalau misalnya ternyata dihitung, ya, pada awal tahun itu sudah ditetapkan bahwasanya ikut tahun lalu gitu ya, dianggap ikut tahun lalu jumlahnya katakan 50 50 juta misalnya gitu ya, yang harus dibayarkan misalnya. Tapi ternyata pada waktu di akhir tahun dihitung ternyata jumlahnya lebih kecil dari 50 juta gitu ya kan, lebih kecil dari 50 juta. Maka ini nanti ada keluar surat yang menandakan bahwanya terjadinya lebih bayar gitu ya. Jadi kalau mau kita bilang sih mana yang lebih lebih baik, kayaknya mungkin real sale aja ya, walaupun nanti pembayarannya di akhir tahun, perhitungannya di akhir tahun, tapi ya benar-benar jumlahnya ya seperti itu gitu ya kan. Tapi ya bisa juga sale campuran juga bisa dilakukan ya, mungkin sudah ditetapkan di awal dan dibayar sesuai dengan perkiraan yang lalu, tapi kalau nanti terjadi keselisih antara real sale dengan fictive sale, maka akan dikeluarkan surat berikutnya gitu ya. Oke, baik. Ini berkenaan tentang pengenaan pajak ya. Nah, sekarang kita coba lihat kembali kapan sih hutang pajak itu timbul gitu ya. Akan menjadi pertanyaan, kapan sih hutang pajak baru akan dikatakan timbul gitu kan. Nah, jadi ada dua versi. Yang pertama itu ajaran formil, artinya hutang pajak itu timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Jadi, hutang pajak itu akan muncul kalau sudah keluar surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Kalau belum, maka ini maka belum ada yang namanya hutang pajak terjadi. Maka kita belum ada mengakui hutang pajak gitu ya. Jadi sehingga jika belum ada surat ketetapan pajak, maka berarti belum timbul hutang pajak. Nah, ini biasanya diterapkan pada official assessment system ya, pada official assessment system. Kenapa? Karena tadi official assessment system itu yang melakukan perhitungan ya, itu adalah si Fiskus, si pemungut pajak. Nah, jadi jadi ketika nanti mau menentukan kapan hutang pajak itu timbul ya, ketika kalau misalnya ajaran formil ini, yaitu berarti menunggu ketetapan surat dari si Fiskus tadi ya, surat ketetapan pajak oleh si Fiskus. Kalau kata si Fiskus ini sudah keluar suratnya, maka itu sudah diakui adanya hutang pajak. Nah, kemudian yang kedua, ajaran material. Jadi kalau ajaran material ini, hutang pajak timbul dengan sendirinya. Karena apa? Karena telah memenuhi syarat Tatbestand gitu ya, terdiri dari keadaan-keadaan, peristiwa atau perbuatan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Karena apa? Karena sudah terpenuhi syarat subjektifnya dan objektifnya. Maka ini tanpa harus menunggu surat dari Fiskus, itu sudah dinyatakan sebagai sudah timbul utang pajaknya gitu, dan sudah kita akui sebagai utang pajak ya. Jadi intinya tidak memerlukan campur tangan Fiskus ya, tanpa perlu campur tangan Fiskus itu bisa dikatakan maka utang pajak akan timbul. Kemudian tidak memerlukan diterbitkannya SKP atau sejenisnya terlebih dahulu. Jadi walaupun tidak ada surat SKP yang keluar gitu atau yang diberitahukan, maka itu sudah ditentukan sebagai utang pajak. Kemudian fungsi Fiskus melakukan pengawasan dengan menguji kepatuhan wajib pajak, ya kan? Fiskus itu hanya berfungsi sebagai pengawasnya saja gitu, ya, untuk menguji kepatuhan wajib pajaknya. Kemudian adapun SKP yang dikeluarkan itu cuma sekedar berfungsi sebagai dasar penagihan pajak, kemudian menentukan jumlah utang pajak, itu saja. Tapi tanpa perlu keluar SKP ini tetap nanti sudah bisa diakui sebagai utang pajak selama sudah terpenuhi syarat subjektif dan objektifnya. Maka itu sudah otomatis ya, utang pajaknya timbul dengan sendirinya. Oke, tapi kalau ajaran formil itu setelah keluar surat keputusan ketetapan pajak oleh Fiskus baru bisa dikatakan hutang pajaknya timbul. Berbeda dengan ajaran material. Oke, ini adalah berkaitan dengan timbulnya pajak. Ya, timbulnya hutang pajak tadi. Oke, nah kemudian kita lihat lagi yang terakhir adalah apa yang menyebabkan hutang pajak itu terhapus. Nah, jadi apakah hutang pajak itu bisa terhapus? Jawabnya bisa. Apa yang menyebabkan hutang pajak itu bisa terhapus? Maka di sini ada beberapa poin yang bisa kita coba pahami ya, apa-apa saja penyebab terjadinya penghapusan pajak tersebut. Nah, yang pertama itu karena pembayaran.
kalau sudah dibayar, maka utang pajak akan hapus dengan sendirinya. Jadi apabila wajib pajak telah membayar hutang pajaknya, maka otomatis hutang pajak akan terhapus ya kalau sudah dibayar. Kemudian kompensasi atau restitusi. Jadi hutang pajak dapat terhapus apabila telah dilakukan kompensasi pembayaran antara kelebihan pembayaran pajak tahun sebelumnya dengan hutang pajak. Nah, ini juga bisa yang mengakibatkan hutang pajak itu sudah terhapus gitu ya. Hutang pajak itu dapat terhapus. Nah, kemudian apalagi daluarsa. Jadi hutang pajak akan terhapus apabila telah habis masa penagihannya atau 10 tahun setelah SKP KB terbit. Jadi ini kalau sudah 10 tahun SKP KB terbit, maka otomatis hutang pajak akan terhapus ya apabila habis masa penagihannya atau kadaluarsa gitu ya. Nah, kemudian pembebasan. Pembebasan ini maksudnya wajib pajak yang menunggak pajak setelah dilakukan penelitian telah meninggal atau pilot dan tidak memiliki ahli waris dapat diusulkan untuk dihapusnya utang pajaknya. Atau yang bersangkutan mengajukan keberatan pajak ke Mahkamah Pengadilan Pajak tentang besarnya pajak terhutang yang harus dibayarnya ya, atau tax avoidance ya. Jadi ini bisa terhapus pajaknya, yaitu akibat adanya pembebasan. Jadi apabila seperti kayak telah meninggal gitu ya, si wajib pajak itu sudah meninggal, kemudian atau usaha sudah pilot ya, tidak memungkinkan lagi untuk membayarnya dan tidak memiliki ahli waris pula untuk melakukan pembayarannya, maka dapat diusulkan ini untuk dihapus hutang pajaknya. Atau mungkin ada rasa keberatan nih, jumlah pajak terhutangnya ini kayaknya terlalu besar kah atau bagaimana atau tidak sesuai, maka ini bisa diajukan ke Mahkamah Pengadilan Pajak. Dan nanti ketika sudah diadili, maka nanti mungkin ada hal-hal yang memang ya kalau memang layak tidak kalau misalnya memang layak untuk dihapus, maka akan dibebaskan. Namanya pembebasan ya, dihapuskan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pengecualian ya. Jadi penyebab hutang pajak terhapus itu pengecualian. Maksudnya pengecualian di sini karena undang-undang sudah sejak semula sudah menetapkan mengecualikan baik yang berkaitan dengan subjek maupun objek pajak. Jadi subjek pajak PPh yang dikecualikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yaitu seperti Badan Perwakilan Negara Asing, Pejabat Negara Asing, organisasi internasional, pejabat perwakilan organisasi internasional. Dan sedangkan objek pajak PPh yang dikecualikan yaitu bantuan atau sumbangan hadiah gitu ya. Jadi ini semua adalah hal-hal yang dapat menyebabkan hutang pajak itu terhapus ya. Jadi ada beberapa hal-hal yang bisa menyebabkan hutang pajak itu terhapus. Yang pertama pembayaran, yang kedua kompensasi atau restitusi, yang ketiga karena kadaluarsa, yang keempat karena terjadinya pembebasan, dan kelima adanya pengecualian. Jadi otomatis utang itu tidak akan otomatis hutang itu akan terhapus karena sudah dikecualikan gitu ya, memang sudah ditetapkan pengecualian terhadap pajak tersebut untuk tidak dilakukan misalnya pembayaran dan sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah penjelasannya ya terkait dengan dasar-dasar pengetahuan dasar ya terkait dengan perpajakan yang memang perlu kita ketahui. Jadi ketika nanti di lapangan kita sudah tahu, oh ternyata pajak itu seperti ini. Kemudian kita juga sudah tahu kapan sih timbulnya bagaimana pengenaan ya, penentuan pajak itu gitu ya kan, ada beberapa contohnya tadi. Kemudian kita juga bisa tahu gitu ya, sudah bisa tahu seperti apa sistem pemungutan pajak gitu ya. Jadi kita sudah tahu ya kan. Nah, kemudian juga kita sudah tahu kapan hutang pajak itu timbul ya kan. Kapan hutang pajak itu sudah bisa kita akui sebagai hutang pajak gitu ya. Nah, kemudian juga kita sudah tahu bagaimana penyebab hutang pajak itu bisa terhapus atau ya nilainya sudah ya terhapuslah di laporan kita misalnya gitu kan. Ya kalau sudah dibayar maka terhapus. Kalau terjadi kompensasi restitusi maka terhapus. Kalau sudah kadaluarsa maka dia terhapus. Kalau sudah diberikan pembebasan maka dia sudah terhapus. Nah, kemudian kalau dia termasuk ke dalam
yang terpengecualian gitu ya, maka dia akan menjadi terhapus ya. Oke, baik sahabat BMA dimanapun berada, demikianlah yang perlu saya jelaskan terkait dengan pengetahuan dasar perpajakan. Nanti di berikutnya akan saya jelaskan seperti apa pengetahuan dasar tentang pajak lagi yang lebih detail lagi ya, masih banyak lagi penjelasannya yang memang perlu kita pahami dalam keseharian. Jadi kita tidak sebagai wajib pajak atau sebagai badan usaha yang membayarkan pajak atau mungkin sebagai pemungut pajak atau orang yang bekerja di kantor pajak jadinya bisa tahu gitu ya kan, ternyata seperti ini gitu kan. Oke, baik, saya rasa cukup sekian dan sampai ketemu lagi di penjelasan perpajakan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.